Visi hidup saya ingin supaya bisa membantu anak-anak seperti saya yang tunanetra agar mereka bisa mempunyai kehidupan yang lebih layak. Mulai dari pekerjaan yang lebih layak, keluarga yang lebih baik, dan kehidupan masa depan yang lebih baik. Karena saya percaya ketika saya tidak bisa melihat dunia, teman-teman kami juga tidak bisa melihat dunia. Tapi suatu saat dunia akan melihat pada kami. Merlin Livani, begitu nama yang melekat pada perempuan usia 22 tahun ini. Sejak kecil, ia menderita low vision pada indera penglihatannya. Low vision sendiri merupakan daya tajam penglihatan yang sangat rendah, lebih rendah dari 1/300 daya tajam penglihatan normal. Suatu kondisi di mana terjadi kerusakan pada fungsi penglihatan dengan tajam penglihatan kurang dari 6/18 atau luas lapangan pandang kurang dari 10 derajat dari titik fiksasi. Namun keadaan ini masih potensial melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Sayangnya, sejak kecil baik Merlin atau orang tuanya tidak menyadari kerusakan mata ini. Selama itu juga, ia hanya menyadari kalau penglihatannya sama seperti kebanyakan orang. Meski memiliki kekurangan pada dirinya, Merlin tidak pantang menyerah. Di rumah yang ia tinggali bersama temannya Linda, Merlin melakukan kegiatan apapun sendiri. Semua dilakukan karena Merlin yakin bahwa kekurangan bukan penghambat untuk menjalankan kehidupan sebaik mungkin. Sejak kecil ia merasa bahwa pandangan orang lain ataupun penglihatan orang lain sama dengan apa yang ia lihat. Nah, namun di usia 20 tahun ia baru sadar bahwa dirinya terkena sebuah kerusakan mata yang disebut low vision. Nah, meskipun demikian, hal ini lantas tidak menyurutkan niatnya, malah mengumpulkan sejumlah prestasi dan menjunjung misi yang sangat tinggi untuk hidupnya. Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya sosok inspiratif kita kali ini yaitu Merlin Livani. Halo Merlin, apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah Merlin, ini mungkin pemirsa masih belum tahu banyak ya tentang penyakit low vision. Nah, bisa dong diceritakan ke kita apa sih sebenarnya low vision ini? Low vision ini sebenarnya itu adalah kerusakan penglihatan yang parah ya, yang tidak dapat dikoreksi baik melalui kacamata, obat-obatan maupun operasi. Tapi jarang ada yang mengetahui tentang ini, hanya kalangan-kalangan tertentu. Karena rumah sakit sendiri juga kadang tidak mau ambil pusing ya untuk masalah ini. Dia sama dengan kebutaan. Jadi dia itu kalau secara hukum disebut legally blind. Karena orang yang disebut legally blind adalah orang yang memiliki penglihatan visusnya itu 6/20 sampai 6/60. Nah, jadi itu udah termasuk low vision. Jadi low vision itu kalau orang bisa melihat satu benda dari jarak 60 meter, kami hanya bisa lihat itu dari jarak 6 meter. Jadi jarak pandang itu sangat sempit dan sangat dekat berarti ya jaraknya. Dekat sekali. Kalau sempitnya itu tergantung, itu relatif dari gangguan penglihatannya mereka ya. Karena low vision ini banyak jenisnya dan banyak penyebabnya. Nah, kabarnya ini tadi dikatakan bahwa 20 tahun baru sadar bahwa diri Merlin kena kerusakan mata ya, low vision. Nah, itu saat itu apa sih yang Merlin rasakan? Kalau saya sudah tahu ya, saya nggak bisa lihat itu dari umur 5 tahun. Tapi saya nggak tahu ini namanya low vision. Jadi ketika saya tahu ini namanya low vision dan disebut tunanetra, saya nggak terima dong. Saya pikir, ya saya masih lihat loh, kenapa kok disebut buta? Ya, saat itu saya kecewa. Ya. Selain kecewa juga saya sedih. Karena saya pikir saya itu partially blind, jadi mata kanan ini nggak lihat lagi, sedangkan yang kiri ini normal. Masih berfungsi seperti berfungsi normal ya? Iya. Jadi, ternyata tidak. Ternyata tidak. Nah, saat itu seperti apa reaksi dari keluarga dan orang-orang? Kok bisa sampai tidak tahu dan bahkan sampai 20 tahun baru tahu Merlin menyandang low vision? Jadi keluarga itu ya saya nggak kasih tahu ya, karena saya tahu sendiri. Jadi ketika saya tahu itu saya memutuskan untuk diam aja. Saya pura-pura kuat di depan orang-orang di Pertuni sana, di Persatuan Tunanetra Indonesia. Tapi begitu udah pulang sampai di rumah, mereka bilang, kamu itu mesti pakai komputer bicara. Ya udah, matikan aja komputer bicaranya. Terus nanti katanya, kamu harus bawa tongkat. Udah pegang tongkatnya, simpan di lemari. Ya saya merasa, gak perlu, saya kan masih lihat. Tidak membutuhkan alat-alat itu saya ya? Saya gak perlu itu semua. Merlin, jadi kenapa bisa sadar akhirnya
kalau Merlin menyandang low vision? Jadi saya waktu masih kecil tuh kan nggak tahu ya low visionnya. Dipikirnya ya orang nggak lihat. Di dokternya bilang, oh ini kena katarak, ini matanya yang kanan. Tapi dokter waktu itu juga nggak ngasih tahu kalau yang kirinya itu nggak berfungsi. Jadi setelah itu dia bilang, kamu kalau mau dioperasi kemungkinan besar bisa melihat mungkin 2 meter yang kanan itu. Yang kiri kita nggak usah apa-apain katanya. Jadi saya takut operasi, saya ketakutan. Saya rasa kalau toh operasi menghabiskan begitu banyak uang, nggak bisa sembuh, buat apa? Saya lari. Ketika itu saya lari dan saat itulah saya mulai menjadi motivator. Saya mulai kuliah, saya mulai jadi inspirasi untuk orang karena saya bisa memenangkan lomba pidato di usia muda. Tiba-tiba saya ikut satu mata kuliah namanya Behavior Modification ya. Jadi di pelajaran itu waktu ujian itu kami belajar bersama. Tapi pas udah begitu keluar hasil ujiannya, punya saya jelek sendiri. Saya tanyain, loh kok jelek sendiri? Jadi saya perhatikan, kata gue, dicoretin ternyata kertas itu. Nilainya 57 karena tulisannya naik turun dan kurang-kurang hurufnya. Kebetulan di kampus ada yang satu tunanetra total. Saya cerita sama dia, setelah cerita, dia bilang, oh kamu coba aja pelatihan komputer bicara di Pertuni. Ya kalau tulisan kamu jelek pakai komputer kan cantik katanya. Oh ya udah gitu. Ketika saya ikut ke Pertuni, terus cerita-cerita, install komputer, dikasih tahu, kamu itu low vision sebenarnya. Nggak percaya? Sini kamu nih, kamu coba lihat tangga itu, landai ke bawah katanya. Ya, itulah salah satu ciri dari low vision. Katanya, kamu sering tersandung batu ya? Iya. Komputer tuh kamu lihat jelas? Enggak. Tapi saya masih lihat. Dia bilang, itulah low vision. Nah, dari situlah saya tahu itu namanya low vision. Niat Merlin dalam membantu sesama tidak tercurah kepada anak-anak saja. Bahkan kepada orang yang lebih tua darinya, Merlin juga siap membantu. Seperti kali ini, ia dengan senang hati mengajari seorang tunadaksa berenang. Mulai dari mengapung di air, hingga menggerakkan kaki dan tangan. Kemudian saya dengar nih, sejak TK tidak disekolahkan di sekolah yang bentuknya SLB. Nah itu seperti apa menjalani hari-hari di sana, Merlin? Jadi ya selama saya sekolah itu bisa dibilang kejar-kejaran sama guru dan papan tulis. Saya nggak bisa lihat papan tulis, harus minta bantu orang. Kadang-kadang kalau orangnya baik, dia pinjemin catatan. Tapi kadang-kadang orang yang tidak baik, ya saya gigit jari. Ketika gurunya nulis di papan tulis, saya cuma bisa bengong sendirian di kelas. Nulis apaan itu ya? Seperti Apa itu ya kok kayak cacing gitu ya. Menari-nari tulisannya. Disuruh baca buku paket di sekolah. Kurang hurufnya, tinggal gitu. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Akhirnya prestasinya jeblok. Diejekin teman-teman tuh. You kero, mama you kero, bapak you kero, you juga kero katanya. Jadi nggak ada yang mau berteman. Sampai mendapat perlakuan bulian dari teman-teman berarti ya saat itu juga ya? Ya waktu kecil itu sering dibully, diejekin, terus dipukulin, terus ada yang... Sampai dipukuli? Ya, dipukulin karena saya nyusahin ya katanya. Baru ada juga guru-guru yang suka ngerjain, bullying juga. Dia jatuhin pulpen. Bahkan sampai guru sendiri membuli? Iya, dia jatuhin pulpen, dia tanya, kamu sini, ambil itu. Ya mana saya lihat, kalau udah jauh ke bawah, nggak lihat, saya rabain lantainya. Ya baru gurunya tertawa. Nah, itu berulang kali, kadang dia jatuhin permen. Itu. Sampai akhirnya saya malu, sudah SMP saya malu. Tanya, kenapa kamu nggak tulis catatan? Saya cuma bilang, malas pak. Keluar kamu. Ya udah. Tapi teman-teman saya kan belain. Dia nggak lihat itu pak, jangan dikeluarin. Lalu di sana bisa. Berarti ini gurunya masih belum tahu ya kalau misalnya Merlin low vision? Nggak tahu. Orang saya tidak mau mengaku. Jadi saya dicap kalau dari dulu itu bodoh, malas, gak sopan, dan yang paling apanya ungkapan Chinese-nya ya itu sapi buta. Jadi udah bodoh, buta lagi. Jadi kalau ketika saya menyikapinya ya dengan marah. Saya merasa bahwa saya bukan sapi buta, saya bukan anak bodoh. Saya cuma tidak bisa lihat. Saya merasa marah karena kenapa saya harus diejek? Emangnya mata saya apa yang salah? Karena saya tidak tahu mata saya itu ada nistagmusnya. Nistagmus itu artinya pergerakan mata yang tak dapat dikontrol. Dikontrol ya, bergerak ya. Kiri kanan, kiri kanan. Itu nggak bisa dikontrol. Dan saya nggak tahu itu. Cuma orang bilang kamu nggak sopan lihat. Mata kamu lihat mana? Nah jadi Merlin lantas, apakah ini juga akhirnya membuat Merlin kecil hati dengan orang-orang yang sudah membuli Merlin?
Saya bukan cuma kecil hati ya, tapi kalau waktu itu saya pengen bunuh diri malahan. Karena bagaimana ya, saya di hidup itu saya pikir gak ada maknanya. Pagi saya bangun tidur sudah dipukuli orang tua kali. Bangun cepat, kamu harus pergi les. Sampai di les saya dipukuli lagi sama guru lesnya. Udah sampai di sekolah ya, dipukul lagi sama gurunya karena nilainya jelek itu. Catatannya gak lengkap. Istirahat, orang main saya dikerjain orang. Diejek-ejekin, diputer-puterin. Begitu pulang malam sampai di rumah, orang tua ngelihat catatan tidak beres, nilai ujian jelek, dipukul lagi. Jadi pagi, siang, malam. Satu hari itu cuma hidup untuk dipukuli dan dimain-mainin. Jadi saya mikir, oh mungkin kalau saya mati itu orang pada senang kali ya, gak ada yang nyusahin gitu. Dan saya bisa bebas dari penderitaan. Gak ada lagi yang mengejek, gak ada lagi yang mukul. Toh mati atau hidup sama-sama sakit. Saya mikirnya, mending bunuh diri aja deh gitu. Baik Merlin, simpan lagi kisahnya, nanti kita akan melanjutkan perbincangannya lagi. Ya pemirsa, ternyata Merlin tidak ingin orang-orang dengan tunanetra bahkan low vision merasakan hal yang serupa dengannya. Nah untuk itu ia bersama teman-temannya mengajar para tunanetra tentang banyak hal. Nah seperti apa kegiatannya, berikut liputannya. Sejak mengetahui dirinya menderita low vision, Merlin memang bersedih dengan keadaannya. Namun, ia tidak ingin kesedihan terus menghantuinya. Ia bangkit menghadapi kenyataan dan menjalani kehidupan dengan optimis. Banyak hal positif yang dilakukan Merlin. Ya, di rumah yang berlokasi di Jalan Yosudarso, Glugur Kota ini, Merlin dan temannya Linda memberikan kursus untuk anak-anak tunanetra dan berkebutuhan khusus. Mereka mengajarkan banyak hal, seperti belajar bahasa Inggris yang berlangsung seminggu sekali, mengajarkan kemandirian. Terkadang, ia juga mengajak mereka bermain sembari belajar bersama demi menghibur mereka. Bagi Merlin, hidup terlalu sayang jika tidak disyukuri. Meski dalam keadaan yang terbatas, namun bukan berarti membatasi geraknya dalam menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Merlin, dari tadi saya penasaran nih, sebenarnya apa sih yang dikalungkan di leher Merlin itu? Oh ini namanya teleskop. Jadi Teleskop ya? Oh. itu digunakan untuk melihat jauh ya. Dilihatnya dari sini yang ada karetnya ini bisa diputar. Nah ini kalau diputar dia katanya bisa zoom benda yang sedekat 40 cm sampai benda yang jauh dia sampai berapa ratus meter gitu. Untuk ngintip wajah orang juga bisa. Oh gitu. Boleh dong nanti saya diintip pakai itu ya berarti ya. Yang gunanya gini. Iya. Berhenti bicara tentang teleskop nih. Jadi kita beralih ke program mengajar. Kok bisa sih terpikirkan untuk mendirikan sebuah program mengajar? Awalnya itu saya mikirnya gini, kalau kita nggak sekolah, kita mau jadi apa ke depannya? Nah, ya saya juga mikir sekolah itu kan bermanfaat ya, tapi jumlah sekolah itu terbatas di Kota Medan. Cuma ada 2 sih sampai sekarang ini yang khusus mengajarkan untuk tunanetra, tapi belum pernah ada kursus yang khusus mengajarkan bahasa Inggris, komputer atau apa gitu. Di Kota Medan belum ada. Juga setelah itu muncul program anak MDVI ya, atau Multi Disable Visually Impaired. Ini seperti apa kondisi anak-anaknya MDVI? Jadi MDVI itu dia tunaganda ya. Sudah multi tadi ya, multi Iya, ya? multi disable ya. Multi disable. Dia ada tunanetra, dia ada autismenya, atau sudah tunanetra, tunarungu pula, atau tunadasa. Jadi dia sudah tunanetra, ada ikutan lagi di belakangnya. Tuh, muncul banyak itulah. Sejak itulah saya pikir mereka harus belajar. Karena kami kan sama aja seperti orang lain. Yang kurang dari kami kan hanya nggak lihat aja. Kalau sisa-sisanya sama sih. Nah, dikabarkan tadi katanya kalau misalnya dalam mengajar sampai merogoh kocek sendiri nih, uang pribadi. Nah ini seperti apa ceritanya Merlin? Jadi ya, kita awal-awalnya berdirinya tempat ngajar kami ini dari uang kami sendiri. Uang pribadi ya? Iya, jadi dari awalnya itu sebenarnya kami kan pertama ngumpul-ngumpul tuh pelatihan komputer di Persatuan Tunanetra Indonesia. Ya terakhir kami terpikir, kalau di Pertuni jarang ada orang yang mau datang. Bagaimana kalau kita coba kita buat yang kecil-kecilan. Dari situlah kita pergi ke Jakarta, kita tanya-tanya informasi ke Mitra Netra Jakarta, ke Mimi Institute Jakarta.
Barulah kami coba mendirikan ini. Kita ngajarin anak, habis kita ngajarin anak, datanglah anak-anak yang lain yang MDVI itu yang nggak kami duga sebelumnya. Jadi nggak terencana. Ya, setelah itu mereka datang, kita ajarin. Setelah itu kami juga ada project waktu itu, saya dan kakak saya Kak Linda itu diminta untuk jadi enumerator di Indonesian Labour Organization atau ILO. Setelah itu kami dapat gaji. Gajinya itu sekitaran 2,3 juta. Jadi awalnya kan kami ngajar bukan cuma di Gelugur ya. Kita ngajar juga ada di Jalan Banteng tuh, ada anak-anak kecil. Tapi kan karena terkendala kami jauh ke sana dan kadang mereka juga nggak ada kendaraan ke tempat itu. Akhirnya kami memutuskan yang ini daripada untuk kita jajanin yang entah apa gitu nggak jelas, mendingan kita sewain angkot, kita datangin mereka ke tempat kita ini. Walaupun senang membantu orang lain, Merlin juga aktif berorganisasi. Sudah sejak lama ia tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Di organisasi, ia bisa mengembangkan kreativitasnya dan semakin gencar dalam membantu sesama penyandang cacat lainnya. Di kegiatan mengajar sendiri ini, Merlin mengajar pelajaran apa? Saya sih biasanya hanya komputer, baru asisten untuk buat games. Setelah itu saya juga ngajarin, kedepannya kami rencananya bahasa Jepang sih. Bahasa Jepang ya, karena memang juga tadi Merlin bisa berbahasa Jepang tadi ya. Ya lumayan lah. Nah, jadi anak-anak di sini dari mana saja nih Merlin? Dan siapa saja? Mereka datang dari berbagai suku, dari berbagai daerah juga. Jadi ada yang dari SLB Pembina Binjai itu ada asramanya, mereka ada datang. Baru sisa-sisanya itu ya anak-anak sekitar yang udah ditolak dari SLB, mau nggak mau daripada gak ada kegiatannya, mereka datang sama kami. Pertamanya hanya untuk main gitu, tapi lama-lama sikap mereka, perilaku mereka sehari-hari akhirnya berubah. Seperti itu ya. Nah, apakah semua kegiatan ini dipungut biaya? Berbayarkah untuk mereka? Subsidi silang ya. Jadi subsidi kalau silang. Yang ada dana ya bayar, kalau nggak ada ya kita yang bantu. Apakah program ini dijalankan sendiri atau ada keterkaitan dengan pihak yang lainnya? Kita di sini kebanyakan sih sama Pertuni. Jadi anak-anak ini dari sini kan les, kita sering-sering bawa ke Pertuni. Kita harapannya suatu saat ketika kami udah tua nanti, anak-anak ini udah tahu tentang Pertuni dan bisa melanjutkan apa yang kami kerjakan sekarang. Nah, di catatan saya nih, ada prestasi yang sangat membanggakan dari Merlin. Juara 1 lomba pidato bahasa Jepang. Seperti apa ceritanya nih Merlin? Jadi saya tuh juara satunya di tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan setelah juara 1 tingkat Sumatera Utara, saya dikirim ke Jakarta. Saat itu juara 4. Jadi di nasionalnya juara 4, di daerah yang juara 1. Seperti apa sih persiapan saat mau ikut lomba pidato berbahasa Jepang ini? Jadi ketika saya mau ikut lomba pidato bahasa Jepang ini, kondisi saya waktu itu tidak bisa berjalan. Saya mengalami kecelakaan. Ketika itu saya baru saja ikut lomba juga sebelumnya, ikut lomba pidato cerdas cermat ya. Saat itu saya juara 3 di Kota Medan dari 25 sekolah. Ketika selesai lomba, saya diputuskan juara 1. Saya kan nggak percaya gitu. Jadi teman-teman saya yang lain mewawancarai jurinya. Kenapa Anda memilih kandidat ini sebagai juara 1? Mereka berkata bahwa pidatonya memberikan inspirasi kepada orang dengan judul pikiran yang positif. Dan isi pidato itu adalah cerita di mana saya jatuh bangun menghadapi kesulitan dalam penglihatan. Saya bercerita tentang mengejar impian waktu itu. Jadi saat itu terpatahkanlah bahwa pikiran orang saat itu Merlin menang bukan karena dikasihani ya, bukan karena memang dari isi pidatonya memang sangat inspiratif seperti itu ya. Dan saat itu jurinya juga menangis. Mereka terkejut dengan apa yang saya pidatokan. Nah, siapa saja sih yang mendukung Merlin sampai saat ini? Yang mendukung saya kalau dari dulu sampai sekarang sih guru-guru saya ya, terutama sensei saya bahasa Jepang, dan juga ada satu ibu kami. Dialah yang memberikan saya semangat bahwa dia mengatakan jangan dengarkan suara kiri kanan kamu, fokus saja pada impian kamu. Anggap aja yang apa yang mereka katakan tuh satu motivasi ya, jangan pikirin. Dan sekarang yang memotivasi saya juga adalah orang-orang di Pertuni dan anak-anak saya sendiri. Ketika saya mau menyerah, saya selalu ingat mereka. Mereka masih butuh saya. Baik, Merlin kita simpan kembali cerita kita, namun kita harus jeda sejenak ya. Ya pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan dan program Merlin? Simak tayangannya berikut ini. Menurut Iqbal, Miss Merlin itu orangnya baik,
bersemangat dalam mengajar setiap anak muridnya, dan dia nggak pernah pilih kasih dalam mengajar, Kak. Kalau Miss Melin menurut saya orangnya baik, itu pun suka sama membantu. Baik, ramah, semangat dalam mengajar murid-muridnya, dan pantang menyerah. Kedisiplinan, kemandirian. Merlin, ini saya selalu lihat Merlin ini penuh dengan energi yang positif ya, pikirannya selalu positif. Nah, apa sih yang membuat Merlin bisa berpikiran positif terus dan bisa memotivasi orang-orang lain, bahkan memotivasi diri sendiri untuk terus maju? Ya, satu hal yang membuat saya tetap positif adalah satu pikiran saya, yaitu kalau saya udah nggak lihat, saya nggak punya kaki untuk berjalan, saya juga tidak pintar, saya juga tidak cantik, apa yang saya punya? Cuma tinggal satu, yaitu semangat itu sendiri. Jadi bagi saya, ketika kita sudah kehilangan semua hal yang seharusnya orang lain ingin miliki, masih ada satu hal yang tertinggal dalam diri kita, adalah pikiran kita sendiri dan semangat itu sendiri. Itulah yang menjadikan saya tetap kuat. Dan yang lainnya adalah impian saya. Saya tuh nggak mau lihat orang lain susah. Saya nggak mau lihat anak-anak seperti saya gini mengalami nasib yang sama. Karena itulah saya tetap semangat. Kalau saya aja jatuh, bagaimana yang lain? Menyemangati yang lain seperti apa caranya ya? Nah, program yang akan dilakukan ke depannya seperti apa, Merlin? Kedepannya saya berharap bahwa saya punya center, saya bisa membangun center. Jadi di center itu saya ingin ada fasilitas di mana tunanetra itu bisa mengenal mengenai alam dan lingkungan sekitar. Nah, baik Merlin, kira-kira apa nih pesan kamu untuk anak-anak low vision yang ada di luar sana yang mungkin dulunya juga sempat merasakan hal-hal yang Merlin rasakan dan sekarang agar bisa menerima kondisi mereka saat ini? Pesan saya adalah memang benar kita low vision ya, itu ada di dua posisi yang sangat sulit. Ketika kita gabung sama tunanetra total, pasti kita dibilanginya kamu pura-pura buta, kamu masih lihat. Kalau kita bergabung dengan orang-orang melihat, orang pasti akan bilangi kita itu, kamu itu masih gak lihat, sudah sok-sokan. Tapi satu yang saya ingin katakan, percayalah bahwa suatu saat, meski kita tidak bisa melihat, meski orang itu tidak peduli dengan kita, tapi ketika kita mau terus berusaha mengejar apa yang menjadi impian kita, suatu hari kehidupan kita akan berubah. Nah, ini juga berarti dari pembicaraan kita tadi saya merasakan bahwa mimpi itu tidak ada batasannya seperti ya Merlin ya. Baik Merlin, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk para tunanetra dan low vision yang ada di luar sana dan kisah Merlin bisa menjadi inspirasi buat mereka. Sukses terus untuk kegiatannya. Ya pemirsa, ternyata keterbatasan bisa dilampaui dengan menjunjung impian dan misi yang sangat tinggi. Nah, untuk itu semoga kisah Merlin ini juga bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh